Saya record ulang. Udah kelihatan ya? Layar layar saya semuanya sudah saya share. Jadi harusnya sudah Apa? terlihat. Kita di minggu ketiga, minggu ketiga masih masuk di kondisi atau selection atau komparasi. Jadi mungkin banyak istilah, tapi standar yang dipakai biasanya istilahnya adalah kondisi. Kondisi. Jadi biasa dipakai kondisi. Jadi kita hari ini akan diskusi tentang kondisi. Harapan, tentu harapannya kalau setelah materi ini, setelah materi ini selesai, teman-teman semuanya di sini sudah paham. Mungkin paham, mungkin nggak paham ya, mungkin tahu dulu lah. Sebenarnya tahu dulu apa itu kondisi atau apa itu selection dan ada apa aja di kondisi pada bahasa pemrograman. Nah, jadi teman Anda sudah bilang kalau ada namanya if statement di sebuah kondisi ternyata bukan hanya if statement, bukan hanya if yang kita bisa gunakan untuk mengkondisikan atau percabangan ya, biasanya juga disebut percabangan. Jadi selain if juga ada switch case untuk percabangan. Jadi kita hari ini akan belajar dua jenis percabangan ini, switch case sama if. Jadi yang saya pilih pertama kali adalah switch case-nya dulu daripada if-nya dulu. Sama-sama. Nanti di akhir nanti kita akan tahu apa perbedaan switch case sama if. Harapan saya seperti itu. Oke. Jadi kita ngomong kondisi dulu. Ketika kemarin minggu kedua atau minggu pertama ketika saya menerangkan tentang dasar dari pemrograman terstruktur, ada statement yang dilakukan secara sequence, perurutan, kemudian ada kondisi, kemudian ada perulangan. Nah, yang pertama itu sequence itu hanya terdiri dari statement, statement, statement kayak kemarin. Output, output, input mungkin belum gampang input itu. Jadi kemarin saya terangkan tentang tipe data, deklarasi tipe data, kemudian pengisian nilai atau inisialisasi, kemudian proses, output. Semuanya tidak ada yang melakukan percabangan. Nah, baru baru hari ini saya akan terangkan tentang percabangan. Jadi pada pada program Anda nanti akan punya percabangan. Jadi cabang satu atau cabang kedua atau cabang ke N atau banyak cabang. Jadi kita harus milih cabang yang mana yang nanti kita akan atau jalur yang mana nanti akan ditempuh ketika sebuah kondisi itu memenuhi syarat. Nah, ini kondisi. Jadi kalau kalau saya bilang sebuah algoritma ya, kemarin saya bilang algoritma yang saya pakai adalah flowchart, diagram flowchart. Jadi ketika sebuah kondisi lambangnya seperti ini, lambang jajaran genjang, bukan layang-layang ya. Ya, lambangnya seperti inilah. Sorry, saya lupa namanya ini apa ya. Lambangnya seperti ini, ada percabangan kiri, kanan, bawah. Atas nggak mungkin biasanya. Jadi eh, lambang dari sebuah kondisi itu seperti ini, ada flowchart. Apapun kondisinya nanti, apapun kondisinya, apa misalkan if atau switch case lambangnya tetap sama seperti ini. Nah, ini contoh eh, flowchartnya atau algoritmanya. Jadi nanti kita bisa bercabang ke proses A atau ke proses B. Jadi kalau misalkan program kita percabangannya ke proses B, maka proses A, bentar saya hidupin lasernya dulu. Ketika proses B ini akan dikerjakan, maka proses A akan diabaikan. Kebalikannya, kalau misalkan cabangnya ke sebelah kiri kita, oh berarti proses A yang dikerjakan, proses B nggak dikerjakan. Karena setelah proses A, kalau kita lihat alur alur algoritmanya, maka proses B akan dilewati. Panahnya ke bawah ini ya, nggak ada yang ke atas. Jadi ketika panah ke atas,
satu yang bisa melakukan panah ke atas itu hanya perulangan. Kalau pengujian itu panahnya akan ke kiri, kanan, atau ke bawah. Nggak bisa mengulang. Nah, namanya saja pengujian ya, bukan pengulangan. Oke, seharusnya belum ada yang tanya ya. Masih awal-awal perkenalan dari kondisi atau percabangan. Kita langsung masuk ke materi yang pertama kita, yaitu ke sweet case. Sweet case saya gambarkan seperti ini. Saya gambarkan seperti ini. Jadi satu orang di sini harus memilih case yang mana yang di yang diambil. Dia nggak bisa ngambil banyak case tapi hanya satu case. Kalau misalkan kita mau kuliah, kita juga harus ini ilustrasinya ya. Jadi Mas Mbak harus milih mau pakai yang mana buat kuliah. Mau berangkat kerja mungkin kita nggak bisa milih naik sepeda dan naik bus. Jadi harus milih salah satu. Sama ketika percabangan kita nggak bisa menggunakan dua jalur bersamaan. Pasti hanya ada satu jalur yang akan kita gunakan. Jadi hanya satu cabang. Jadi cabang yang lain pasti akan diignore. Kalau kita naik sepeda ontel, ya berarti yang lainnya nggak akan kita pakai. Tapi kita siapkan. Nah, itu yang nanti kita kerjakan di program. Nah, ini lambang flowchart sederhana dari Sweetcase. Jadi flowchartnya sebetulnya nggak seperti ini, cuma saya gambarkan sederhana seperti ini ya. Jadi sebetulnya nggak seperti ini, tapi biar gampang dimengerti, seperti ini aja yang saya gambarkan. Jadi pertama switch, di sini ada switch. Kalau nanti ganti if ya ini gantinya if. Switch kemudian number. Number di sini adalah sebuah value atau variabel. Nah, kemarin kan saya ngomong variabel itu adalah tempat untuk menyimpan nilai atau value. Jadi switch, kemudian dia ke bawah, kemudian memilih di sini ada case 1, 2, 3 sampai ke 4. Kemudian di sini ada default. Nah, case 1, kapan case 1 akan diambil? Ketika numbernya di sini, ketika variabel number bernilai 1, maka case-nya akan di sini. Ketika case-nya ke sini, dia akan melewati statement yang di sini, dia akan melewati statement yang ada di sini, kemudian dia akan lanjut ke alur berikutnya. Jadi case 2, 3, 4 sama defaultnya ini akan diabaikan. Ini akan diabaikan ya ini. Begitu pula ketika case-nya masuk ke 3, maka 1, 2 sama 4 atau yang lainnya akan diabaikan. Tetapi ini ada spesial ya. Ketika number 1, 2, 3, 4 nggak ada, jadi numbernya di sini value-nya misalkan 5, kan nggak ada di 1, 2, 3, 4, karena nggak ada yang sama, yang value-nya number dengan case-nya nggak ada yang sama, maka akan otomatis masuk ke default. Jadi default ini digunakan ketika pilihan-pilihan yang ada di sini nggak ada, nggak dimasukkan dengan benar oleh program, maka akan pindah di sini. Akan yang dieksekusi yang di sini. Jadi ini akan dieksekusi ketika nggak ada pilihan yang benar. Berarti semuanya nggak akan dilakukan ini statement 1 sampai yang statement 1 sampai 4 ini nggak akan dilakukan. Jadi yang dilakukan hanya ini. Cukup jelas ya, saya rasa cukup simple untuk algoritmanya. Jadi hanya switch, kemudian case, switch, case, gitu toh. Ya ini kita langsung masuk ke sintak program. Sintak program pada C++. Nah ini pertama kalinya kita ketemu dengan eh, percabangan. Percabangan atau bracket yang baru ya. Ini ada bracket baru ini. Ini ada bracket baru. Nah, tulisannya gini, switch sintaknya ya. Ini nggak boleh salah. Switch kemudian kurung kurung buka kurung tutup. Di sini yang kita tulis variabelnya. Variabelnya kita tulis variabelnya. Kemudian di sini case 1, case 2, case ketiga sampai case ke n. Setiap case nanti akan diakhiri dengan break. Kalau nanti ada case 2 berarti tinggal di enter, case-nya diganti 2.2, nanti kita praktik bareng-bareng, langsung break.
Nah, ini sampai case n ini maksudnya sampai nilai ke n. Default kayak gimana? Default seperti ini. Tanpa ada break. Jadi default akan diletakkan di paling bawah case-case-nya yang lain. Jangan lupa switch variabel kemudian ada bracket buka sama tutup, open sama close-nya di sini. Jadi semuanya nanti ini akan dikerjakan di dalam case switch-nya di sini ya. Case-case-nya akan dilakukan dalam switch-nya ini. Jadi jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa kurung buka, kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup. Ini sintaknya ya, sintaknya. Ini contoh, ini contoh yang saya kerjakan. Saya contoh yang kerjakan, misalkan di sini saya pilih sebuah, ini ada variabel pilih yang saya gunakan tipe datanya adalah integer. Jadi di sini hanya deklarasi, belum ada inisialisasi. Terus ini saya tulis input output, ini hanya tampilan saja ya, tampilan. Ini endl ini akan sama fungsinya dengan garing n. Jadi menu pilihan nanti bisa kita lihat di samping sebelah sini. Menu pilihan satu naik mobil, naik sepeda motor, naik sepeda ontel, sama naik bis. Nah, ini untuk menu-menu pilihan. Belum masuk ke program, belum masuk ke switch case. Baru di baris ke-14, ini yang kemarin saya belum sempat terangkan ke Mas Mbak tentang input. Input. Jadi untuk sintak output pada C++ kita pakai cout. Sini. Lambangnya setelah cout kita pakai apa nih? Lebih kecil dua kali terus kemudian ada karakter ataupun string yang kita masukin atau komentar aja ya. Komentar kita masukkan. Nah, kalau mau inputannya lewat keyboard atau user yang menginputkan value dari sebuah variabel, maka kita pakai sintak yang namanya cin. Cin ya, tulis cin. Ini cout, ini cin. Cout, ini cin. Jadi gampang sekali. Ingat-ingatnya, in sama out. Kemudian tandanya lebih besar dua kali, kemudian pilih. Jadi cout ini benernya nggak ada fungsinya. Jadi ini hanya sebagai keterangan ya, keterangan. Tapi ketika in ini nanti ini adalah inputnya. Jadi input pada C++ sintaknya menggunakan cin. Nanti saya praktekin. Kemudian ini baru masuk ke 16 sampai ke 31. Ini adalah switch case. Di sini case-nya. Nah, Anda bisa lihat dari switch, kemudian variabelnya yang saya gunakan di sini adalah variabel pilih. Pilih nanti nilainya berapa, Pak? Lah, pilih kan tadi ini kan input. Jadi nilainya masih belum diketahui. Nilainya disesuaikan atau dimasukkan oleh user pengguna program ini nanti. Jadi pilih nanti dimasukkan nilainya oleh user, kemudian di sini ada case 1, case 2, case 3, case 4. Ada 4 case. Case 1 titik 2 bukan titik koma ya, bukan semikolon. Titik 2 kemudian cout Anda naik mobil seperti biasa. Jangan lupa break. Cout break. Ini kalau kita ganti proses pun nggak apa-apa nanti. Misalkan nanti kita praktekin ya di sini ya. Nanti kita praktekin untuk luas persegi panjang, luas lingkaran dan lain-lain. Nah, yang terakhir yang tadi saya bilang ini default. Defaultnya tanpa break. Pilihan tidak ada. Jadi ini pertama kali saya running, masukkan pilihan, keluar langsung otomatis. Ini langsung keluar otomatis. Kemudian masukkan pilihan Anda. Saya masukkan angka 2, ini inputan dari saya. Kemudian langsung dijawab sama program Anda naik sepeda motor. Bagaimana programnya berjalan? Berarti seperti ini ya tadi.
pilih nanti diinputkan sama user 2, maka pilih sekarang value-nya adalah 2. Di case 1 nggak ada, dicari. Di case 2 baru dicari. Oh, case 2 ada naik sepeda motor, kemudian langsung di break. Break ini digunakan untuk mengeluarkan dari kurung kurawal ini. Break yang di sini ya, setiap break ini. Jadi ketika ada break, nanti kurung kurawalnya programnya akan langsung lompat ke line di sini. Ini kan ada tab-tab ya, ada indent-indentnya. Ketika ada break, maka dia akan keluar dari switch-nya di sini. Jadi dipaksakan keluar. Itu kita pakai sintaknya break. Nah, saya rasa sampai sini dulu ada pertanyaan kah? Kita mau coba. Ada pertanyaan, Mas Mbak? Belum ada? Halo, halo. Sudah cukup jelas kah? Jelas, Pak. Oke, kita mulai coba. Kita mulai coba ngoding include IOStream. Ini langsung saya praktek inputnya dulu ya. Ini kemarin belum sempat saya terangkan masalah input. Input. Saya coba dulu cout hello kelas V. Sweet case V. Oke, saya mau cek rekamannya masih jalan. Oke, setidaknya program kita nggak ada error, program saya nggak ada error apapun. Saya tinggal lanjutin. Kita belajar input dulu ya. Kita belajar input dulu, kemarin belum sempat saya sebutin input. Nah, jadi input perlu sebuah deklarasi dulu variabel. Kita mau masukkan variabelnya dengan tipe data apa. Nah, sementara yang saya pilih masih integer. Pilih. Gini, kayak tadi ya, kayak tadi. Saya bilang gini, cout gini aja. Nilai dari pilih ini mau saya tekankan di sini, kita mau mengeluarkan nilai pilihnya dulu. Variabelnya namanya pilih ya. Ketika saya running harusnya nilainya kosong, bukan 0 tapi kosong. Secara default kalau tidak ada yang di uh, ketika kita memilih tipe data integer, kita setting tipe data integer, kalau nggak ada isinya masih deklarasi, maka akan langsung diberikan nilai kosong seperti yang tadi. Saya ulangi lagi outputnya. Kelihatan di sini outputnya nilai pilih kosong, sama dengan kosong. Saya ganti sama dengan. Dan enak ngomongnya. Nah, sama dengan kosong. Kemudian kita mau input data, kita mau input nilai dari variabel pilih. Sintaknya tinggal cin. Lambangnya dibalik dari cout. Pilih gini. Nah, kalau seperti ini kelihatan harusnya ya ada pointer yang kedap-kedip di sini, nggak ada komentar apapun. Kalau saya masukkan 1 2 3 4 5, saya enter, baru nilainya keluar outputnya. Nilai dari pilih 1 2 4 5. Nah, artinya sintak yang saya gunakan di sini berjalan dengan baik. Apa yang saya inputkan akan keluar di sini. Tapi nggak jelas, nggak ada komentar apapun. Saya ulangi lagi, saya ulangi lagi. Nah, keluar hanya kedap-kedip pointernya, yang kedap-kedip, nggak ada komentar apapun. Jadi biar usernya nggak salah nginputin ini buat apa,
kita perlu sebuah keterangan. Inputnya ini buat apa? Maka kita masukin di sini. Masukkan nilai pilih. Nah, kita bisa berikan seperti ini. Biar nanti ketika saya running ya, ketika di running programnya, ada informasi dulu, masukkan nilai pilih 890. Ketika saya enter nilai dari pilih 890. Nah, itu gunanya cout sebelum in. Cout sebelum in gunanya ini. Atau kita bisa juga kasih di samping gini. Ini juga boleh dilakukan seperti ini. Jadi untuk mengakhiri satu statement pada C++ diakhiri dengan semikolon. Jadi boleh kita sambung seperti ini. Nggak ada pengaruhnya. Asalkan semikolonnya jangan lupa ya. Nah, seperti ini. Tapi saya lebih senang kalau dilakukan seperti ini. Jadi biar lebih rapi dan lebih standar. Jadi satu statement satu baris, satu statement satu baris. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Enggak, Pak. Nah, oke, kita lanjut ke sweet case kalau gitu. Sweet case tadi yang pertama kali kita masukkan dalam sweet case itu seharusnya masih menu-menunya. Jadi ini tadi sudah ya masukkan nilai pilih. Masukkan nilai pilih sebelum ini dikerjakan. Ini saya komentar dulu. Kita harus memberikan komentar dulu menu pilihan. Menu pilihan seperti ini. Jadi biar nggak terlalu banyak sintak kita bisa pakai ini. Ini pengganti new line ya. Seperti ini. Layout. Menu makanan lah. Saya ganti menu makanan. 1. Soto. Kebalik. Sorry. Mana namanya? Saya running dulu ya. Saya kok nggak yakin. Tahu kan? Salah. Lambangnya kebalik. Set. Nah, 1 soto. Saya copy paste biar cepet. Soto 2 sate 3 dulu. Sorry kepencet. Rawon pecel. Sate, soto, rawon, pecel. Kita punya 4 menu makanan. Saya tes dulu. Oh, bener. Rapi sudah. Nah, setelah kita siapkan menu-menunya, baru kita berikan inputnya di sini. Sorry, kepencet. Masukkan menu makan. Jadi ini ya tadi outputnya ya, masukkan ini biar enternya 2 kali. Saya nggak tahu ini bisa nggak kayak gini. Saya coba aja. Masukkan menu yang dipilih. Ini hanya komentar. Ini dipilih. Oh, ini biar nggak terlalu jauh Pak, taruh di bawah. Nggak masalah juga. Kemudian pilih. Saya bikin variabel pilih dengan tipe data integer. Jadi kalau sweet case ya, sweet case yang diizinkan ke sweet case itu tipe datanya kalau nggak integer, karakter. Jadi jangan pakai tipe data float atau double. Jadi kalau nggak integer ya karakter. Seharusnya ya standarnya yang dipakai adalah integer. Kemudian integer pilih, inputnya pilih berarti ini sudah nggak ada. Ini kita coba dulu, kita gabungkan harusnya nggak ada masalah.
pelan-pelan. Nah, enternya 2 kali udah masuk. Masukkan menu yang dipilih 2. Nilai dipilih dari 2. Jadi variabel pilih sesuai outputnya sekarang nggak ada masalah. Jadi ini sudah nggak berguna bagi kita. Sekarang langsung masuk ke switch case. Mas, Mbak, di sini azan. Jadi kita berhenti sebentar di sini. Mungkin Mas Mbak mau nyoba sekalian silahkan di sini ya. Jadi habis azan nanti kita lanjutin lagi. Mani lu beli Batman. Where is your Batman? Hati-hati, hati-hati sayang ya. Keripiknya jangan pakai itu bahaya. Papa dulu pernah berdarah di sini kayaknya. Waktu gini-gini, seret-seret, terus tangannya gini, seret, waktu kecil. Nah, kakak, are you feel okay? You feel good? Jangan gitu kebalik. Mungkin nomor saya kebalik saya kebalik, tangannya kebalik, pisaunya kebalik, hadap ke sana, ke atas. Bukan. Nah, gitu. Nah, gitu. Hati-hati no, kakak pegang pisau. Katanya di sini mau gambar sama papa. Ya kak ya. Jadi gimana? Sama bisa cek. Tak cek. Jadi nomor yang ngomong simpan di sini. WhatsApp tapi saya yang pesan krayon. Oke, pesan krayon. Oke, bagus. Itu kan solusi. Oh, ini mau buang ya nak ya. Yuk, saya lanjutin. Ada yang sambil nyoba kah di sini?
Anda sambil nyoba atau masih mendengarkan ocehan saya? Enggak. Sambil nyoba, Pak. Lagi HP, Sip. Pak. Oh, pakai handphone. Iya. Ah, ini langsung masuk ke switch ya. Jadi biar nggak error, switch kurung buka kurung tutup langsung dikasih bracket di sini. Ini. Jadi ketika kita membuat program atau ngoding ya, bahasa kerennya kita nanti pakai coding aja, ngoding. Ada beberapa style yang kita bisa pakai. Contohnya seperti ini. Ada yang modelnya kurung kurawalnya di atas, di samping dari sini ya, atau ada yang jadul seperti ini. Ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Seperti ini boleh, atau dikasih seperti ini boleh. Poin utamanya adalah ketika kita punya bracket baru, maka penulisan sintaknya itu pasti akan menjorok ke sebelah kanan. Pasti, bukan pasti ya, standarnya harusnya seperti itu. Jadi kalau mas baru belajar seperti ini itu sudah baik, sudah kayak gini. Jadi jangan diginikan. Ini malah kelihatan Anda nyontoh kalau kayak gini. Kalau nggak ngerti sendiri maksudnya ya. Kalau ngerti sendiri pasti diarahkan oleh IDE-nya ke kanan. Kira-kira. Gini jalan kan Pak? Jalan. Tapi kadang sekali kalau seperti itu Anda copy paste. Jadi kalau Anda ngoding sendiri harusnya seperti ini. Termasuk pada switch case di sini. Nah, harusnya kita nulisnya di sini. Jadi biar nggak error kita tulis case satu langsung pakai break. Jadi case satu langsung kita akhiri dengan break. Gini, biar nggak error. Ini dimasukkan variabelnya pilih. Nah, biasanya saya kalau awal-awal dulu belajar sintaknya semuanya saya kasih cout di sini. Pilihan nomor satu. Sekarang nih. Saya pilih nomor satu. Oh, yang keluar nomor satu. Kalau saya tekan ngawur, selain nomor satu harusnya dia nggak keluar apapun. Nggak keluar apapun di sini. Karena belum kita kasih default. Oke, berarti kita berikan defaultnya dulu. Default. Layout. Tidak ada pilihan. Ini saya kasih inline ya. Set, set. Tadi nomor satu sudah jelas benar. Kalau saya tekan nomor selain satu, nah sekarang sudah masuk tidak ada pilihan. Nah sekarang sedikit demi sedikit kita ngoding, kita melakukan apa ya? Kita masukkan kode kita di dalam setiap case di sini. Kebetulan ini kita nggak ngapa-ngapain ya. Kebetulan hanya output aja. Jadi di sini outputnya kita bisa ganti. Ini hanya memastikan kalau kode kita sudah masuk ke case 1. Jadi sangat sangat apa ya? Sangat makan waktu kalau codingnya seperti saya seperti ini. Tapi ketika pertama kali belajar nggak ada salahnya. Setiap baris di running hanya untuk memastikan kode kita benar. Kalau IDE yang lebih canggih ya, misalkan VS Code itu langsung diberitahu sebelum kita compile sudah diberitahu. Kembali lagi, menu yang Anda pilih adalah soto. Oh, harga sama dengan soto berapa ya? Biasanya 15.000 lah. Kita coba dulu. Satu. Oke, betul. Sekarang kalau sudah berhasil case 1, kita copy paste. Ini mau nggak copy paste ya boleh. Tapi saya sih seneng copy paste.
Nah, ini kalau copy paste kan berantakan ya, diberesin. Ini diganti 2. Menu yang Anda pilih adalah sate. Harganya sate 10 tusuk. Harganya di rumah saya 13.000. Coba case 2, case. Nah, sate 10 tusuk. Tinggal di copy paste, copy paste, copy paste sampai menunya ini semuanya dapat. Sampai semua menunya ini jadi 4, ada 4 menu di sini. Gampang ya, kalau harusnya ini gampang. Jadi diikuti aja step by step dari saya tadi, cara ngodingnya kayak gimana. Insya Allah selamat. Jadi tinggal di copy. Ini nanti diganti sate, soto, sate apa tadi, rawon. Karena rawonnya rawon setan jadi agak mahal 30.000. Case-nya diganti, breaknya pastikan ada, tinggal di running, kita tes. Menunya 3, maka yang keluar rawon 30.000. Soto sama sate nggak kepilih, jadi nggak ada di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang sintak sweet case. Aman ya? Aman, Pak. Oke. Jadi tadi saya ngomong sweet case itu, di dalam sweet case-nya boleh banyak sintak, nggak hanya say out. Boleh rumus-rumus, boleh input juga. Boleh input juga kita beri. Jadi contohnya ya, kita sudah pilih soto. Kemudian kita suruh milih lagi. Kita suruh input lagi. Ini tugas ya, tugas. Bisa dibayangkan ya, saya ngomong, Anda bayangkan programnya seperti apa, nanti Anda yang ngerjain tugasnya. Misalkan menu yang Anda pilih adalah soto, harganya 15.000. Berarti bayangan saya di sini adalah soto 1 mangkok itu 15.000. Kemudian tanyakan ke user, Anda mau beli berapa? Anda mau beli berapa? Kalau misalkan beli 2, maka harga total yang nanti harus dibayar adalah 30.000. Nah, keluar nanti totalnya 30.000. Kalau nanti beli sate 10 tusuk 13.000. Jadi gak bisa nih ya, kalau beli 15 diganti aja nih studi kasusnya. Belinya harus 10 per 10 tusuk nanti. Nah, jadi beli 10, beli ini bisa sweet case lagi nih, beli 10, beli 20 atau beli 30. Nggak usah deh. Diinputin aja nanti beli berapa. Kalau 10 tusuk 13.000, kalau dibikin yang rapi ya nanti ya, tugas ini tugas. Kalau 10 tusuk 13.000. Jadi ini di case kedua, nanti di dalam sweet case ada sweet case. Nah, ini seru. Nah, yang menu yang Anda pilih adalah sate. Nanti kalau 10 tusuk jadi gini ya. Menu yang Anda pilih adalah sate. Nanti 10 tusuk, satu dulu. 10 tusuk sama dengan 13.000. Nanti kasih 2 pilihan. 20 tusuk bisa 15 lah ya. 16.000. Harusnya 25.000. Nah, seperti ini. Misalkan seperti ini. Jadi nanti
harus coba difikirkan, coba dicoba-coba. Di dalam sweet case ada sweet case lagi. Yang dipilih nomor 2, berarti nanti berapa yang harus dibayarkan. Ini 15-20. Intinya seperti itu. Nanti boleh di eh, modifikasi lah. Sama dengan ini rawon. Oh, rawon satu mangkok, satu piringnya 30.000. Nanti ditanya. Nanti usernya Anda tanya di program mau beli berapa piring. Kalau beli 5 berarti total yang dibayar 150.000. Jadi simbol-simbol seperti itu aja. Ini tugas pertama kita semenjak kita kuliah. Ada pertanyaan dulu? Izin tanya, Pak. Yuk, Mas. Ini ini ngodingnya wajib pakai Dev C++ kah? Saya lebih kebiasaan pakai VS Code soalnya. Ya, nggak ada batasan, nggak ada halangan. Anda mau pakai apa? Eh, Dev C++ itu kemarin saya bilang saya pilih karena ini yang menurut saya yang paling ringan untuk diinstal di segala jenis laptop, paling ringan ini. Jadi kalau Anda sudah terbiasa pakai VS Code silahkan. Kalau teman-teman mau pindah VS Code silahkan, nggak ada masalah. Jadi itu lebih memudahkan Mas Mbak untuk ngoding. Toolsnya lebih banyak. Auto complete-nya ada. Jadi sebelum di-compile itu sudah ada errornya. Nggak ada pembatasan IDE yang kita mau pakai yang mana. Yang penting bahasanya C++. Itu jawabannya. Ada pertanyaan lain? Makasih, Pak. Oke, ini tugas pertama. Tugas pertama kita di minggu ketiga. Sweet case? Tentang sweet case ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada? Ya, kalau nggak ada pertanyaan tentang sweet case, saya pindah ke materi yang lebih berat lagi nih, yaitu kondisi. Isi, apa ini? Pak izin tanya, kalau saya punya case lebih dari 100, apa ditulis 1 by 1 atau ada program lain ya? Selama ini sih kalau saya nggak pernah punya banyak sweet case. Jadi saya selama ini ya pakainya ngoding satu-satu sweet case. Bahkan sweet case saya sangat jarang pakai sweet case malah. Pakai if yang paling sering. Jadi saya jarang sekali pakai sweet case. Apalagi nanti kalau sudah masuk di mana ya, di website mungkin di desktop itu sweet case-nya nanti nggak berguna lagi karena pilihannya itu menu-menu pilihannya ada di websitenya atau di mobilenya. Kita pilih apa nanti parameternya berubah jadi apa nilainya. Jadi saya nggak pernah pakai sweet case yang terlalu banyak. Bahkan sejujurnya sweet case ini saya gunain hanya untuk kuliah ini toh. Mungkin ngoding-ngoding yang lainnya saya nggak pernah pakai. Hampir nggak pernah pakai sweet case. Jadi kalau ada 100 mungkin jawaban sekarang saya ya satu-satu itu Mas Sakti. Ada pertanyaan lain tentang sweet case? Nggak ada? Oh, saya kira tanya, ternyata masuk. Oke, saya lanjut. Mas Mbak, saya lanjut materi kita pada if atau pengujian atau komparasi. Sama ya artinya ya. Ada yang ngomong komparasi, ada yang ngomong pengujian. Intinya sama lah. Itu adalah if. Atau kita belajar tentang if statement. Bodoh aja, nggak ada masalah.
Kelihatan ya gambar yang saya tunjukin sekarang. Nah, jadi ada satu gambar seseorang di sini. Kemudian saya punya gambar seseorang yang lain di sini. Saya ulangi lagi, ada gambar satu, ada gambar dua, ada gambar tiga, ada gambar keempat. Nah, eh, ketika kita mau mengujikan sesuatu, misalkan saya bilang, oh mas ini, mas yang ada di gambar di sini tinggi, tinggi misalkan. Oh, pertanyaannya apakah mas ini tinggi? Kita nggak bisa jawab. Apakah mas ini apa ya, pinter? Kita nggak bisa jawab juga. Nah, nggak bisa jawab juga. Misalkan kalau pertanyaan diganti, apakah mas ini ganteng? Ini juga akan susah dijawab. Sama dengan pertanyaannya yang saya kasih gambar di sebelah sini. Apakah pintar, apakah tinggi, apakah ganteng juga nggak bisa jawab. Tapi kalau kita sudah punya standar, misalkan masalah ganteng. Kalau kita punya standar masalah kegantengan, berarti kita bisa bilang, oh ini di atas standar kita atau di bawah standar kita. Berarti ada yang diujikan. Standar yang selama ini kita tanamkan dengan yang kita lihat sekarang. Sama dengan di sini. Sama dengan ibu ini dan sama dengan mbak ini. Sama dengan mbak ini. Misalkan kalau kita punya standar 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 fisik, nah berarti ini di atas atau di bawah. Nah, kita harus punya perbandingan berarti seharusnya. Jadi kita ketika mau menilai seseorang, berarti seorang menilai sesuatu ya, nggak terbatas seorang, berarti harus ada yang dibandingkan atau ada standarnya. Tadi untung aja ketika bahasa pemrograman itu nggak seruwet otaknya kita. Contohnya di sini, contohnya di sini, eh gambar yang saya sampaikan di sini, yang cowok-cowok insya Allah kenal lah ya. Di sini adalah David Beckham. Kemudian ada pertanyaan, apakah dia pesepak bola yang baik, yang bagus? Kamu sepak bola Indonesia main jam berapa ya? Oke, lanjut, sorry. Eh, apakah David Beckham adalah pesepak bola yang baik? Nah, susah jawabnya dari sisi mananya, dari penilaian apa. Nah, maka kita juga tadi ngomong penilaian dari kriteria yang apa. Maka kita harus tahu ketika kita menilai, mengujikan, memberi nilai, maka harus ada kriteria penilaiannya. Nggak boleh abstrak seperti ini. Nah, ketika seperti ini, ada penilaian yang jelas. Apakah tua? Maka kita juga harus punya standar. Orang tua itu berapa? Nah, jadi keluarlah nilai standar kita. Orang tua itu kira-kira umurnya berapa? Standar kita ya. Berarti lah, kita juga bisa ngira-ngira Mbak ini umurnya berapa. Ini Mbak Kajol. Jadi harus ada yang jelas, ada nilai yang ada kriteria yang kita mau nilai. Apa hubungannya sama sama materi kita hari ini? Hubungannya adalah ketika kita membandingkan sesuatu, kalau di bahasa pemrograman, kalau di dunia nyata kita bisa pakai standarnya kita. Tapi ketika di bahasa pemrograman nggak punya standar. Jadi yang harus dibandingkan adalah dua 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 objek di sini. Saya punya objek yang pertama yaitu David Beckham dan yang kedua adalah Cristiano Ronaldo.
selain ada dua objek, maka juga harus ada indikatornya di sini. Ada indikatornya. Apakah mana yang lebih baik dari dua pesepak bola ini? Nah, indikatornya nggak jelas, Pak. Bener. Berarti indikatornya pun harus jelas. Penilaiannya pun harus jelas. Nggak bisa kita ngomong eh, pesepak bola yang baik itu yang mana. Berarti baik dari segi apa? Apakah jumlah pasnya atau akurasi pasnya atau jumlah golnya? Misalkan kalau jumlah pasnya yang paling baik yang mana, mungkin kita bisa pilih David Beckham. Kalau jumlah golnya mungkin jawabannya akan beda. Jadi walaupun objeknya sama, kalau kriterianya beda maka hasilnya juga akan berbeda. Akan punya hasil yang banyak dengan banyak kriteria. Jadi nggak bisa kita pakai kriteria yang abstrak kayak gini. Beda kalau kita punya kriteria yang jelas seperti ini. Nah, jelas ini tua siapa sekarang? Jelas kan? Ada dua objek di sini. Objek pertama sama objek kedua. Kita sudah bisa tahu, kita kita akan tahu tanpa kita belajar mana yang lebih muda, lebih tua, kita sudah pengalaman melihat banyak orang yang tua seperti apa, yang muda seperti apa. Jadi sudah otomatis kita akan tahu mana yang lebih tua di antara dua objek ini. Jadi jelas ada dua objek, ada dua value di sini. Kita bisa kira-kira, Mbak yang kanan ini, Mbak Kacol, kira-kira umurnya 40, pertengahan 40 atau 50. Yang Mbak yang di sebelah kiri, kira-kira umurnya 20 sampai 30 awal. Jadi dari perkiraan itu kan menghasilkan value. Itu adalah value ketika ketika kita ngomong kriteria, maka kita akan memvaluekan objek yang pertama dan objek yang kedua. Kemudian kita bisa tahu hasilnya, yang mana yang lebih tua. Sama dengan bahasa pemrograman, jadi untunglah bahasa pemrograman itu nggak terlalu banyak yang kita akan uji. Jadi yang kita akan uji pada bahasa pemrograman itu saya lompati ya. Jadi hanya ada 6 kriteria. Kriteria pertama itu sama dengan tandanya dua kali ini ya, dua kali. Kemudian tidak sama dengan tandanya tanda seru sama dengan notasinya seperti ini. Lebih besar, lebih kecil, ini sudah standar. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Jadi kriteria yang disediakan oleh bahasa pemrograman C++ ataupun yang lainnya. Sementara ini yang saya tahu ada 6 ini. Ada 6. Jadi kita tinggal pilih, kita harus memilih salah satu dari operator ini. Jadi biasa disebut sebagai operator pengujian atau operator ya pengujian ya, perbandingan, boleh lah. Jadi saya agak kembali lagi dari Mbak dua contoh ini, maka ketika kita membuat sebuah pengujian atau perbandingan, maka harus ada value, kemudian ada di sini indikatornya. Atau sekarang saya akan ganti nama indikator dengan operator. Jadi ketika membuat sebuah sintak dalam pengujian di C++ ya tentunya, maka akan harus ada dua value, di tengah-tengah value-nya kita bandingkan. Nah, hasilnya apa? Hasil dari perbandingan itu akan ada dua nilai. Kalau enggak true, ya false. Kalau enggak false, ya true. Ya dua nilai itu. Jawabannya hanya satu ya. Tapi ada dua jawaban pilihan yang disediakan. Kalau enggak true ya false. Tapi jawabannya hanya satu. Contohnya ini. Apakah Mbak yang sebelah kiri, Mbak Susi, lebih muda daripada Mbak Kajol? Value saya ngomongnya iya. Ini akan lebih mudah, maka jawabannya true. Kalau dibalik, apakah Susi lebih tua daripada Kajol? Jawabannya tidak, maka value-nya akan false, nanti outputnya akan false.
Jadi akan hanya ada dua jawaban true sama false, nggak akan ada jawaban 0,510. 10 jawabannya ya. Satu itu true, 0 itu false. Nggak akan ada jawaban 5, 10, 30, nggak ada. A, B, C nggak ada. True dalam C++ bernilai 1, false bernilai 0. Jadi kita bisa pakai nilai true atau 1, bisa pakai false atau 0. Yang perlu kita pahami awal dulu, setiap pengujian akan ada dua, hanya ada dua ya, saya tekankan ya. Kalau sweet case itu ada banyak tadi, di sini ada banyak ya. Saya ulangi sedikit, up, up, ada banyak. Tapi ketika kita ngomong pengujian, komparasi, kita akan hanya punya dua nilai, kalau nggak true ya false. Nah, algoritma flowchart yang kita mau yang dipakai biasanya seperti ini. Boleh di sebelah sini, boleh di sebelah bawah, boleh, tapi yang di atas ini yang nggak umum. Jadi setiap pengujian if statement ya, dia akan punya ke kiri atau ke kanan, nggak ada masalah kiri mau kanan, tapi yang jelas harus ada labelnya. Yang kiri itu yang true atau yang kanan itu yang false. Yang penting harus ada labelnya. Satu pun dikasih label nggak apa-apa, tapi lebih kalau dua. Oh, berarti kalau nilainya true, contoh di sini ya. Contoh di sini, kalau nilainya true, maka statement A yang akan dieksekusi. Setelah statement A dieksekusi, nih lihat garisnya, maka akan statement C yang akan dieksekusi. Oh, kalau value-nya di sini adalah value dari komparasi ya. Komparasinya adalah false, maka statement B yang akan dieksekusi, kemudian statement C yang akan dieksekusi. Statement A nggak akan diakses. Nah, selain standar seperti ini ya, ada true sama false yang ada codingnya, ada juga yang dipakai hanya salah satu. Contoh flowchart yang sebelah kiri di sini, yang saya kasih tanda ini adalah yang dipakai hanya false, yang true-nya kosong. Kebalikannya yang di sini, kalau di sini itu pengujian true-nya yang diberi coding, false-nya nggak dia papain. Setelah A berarti B. Kalau jawabannya true, kalau jawabannya false, maka A-nya nggak akan diskusi, langsung B. Ini yang standar. Yang sebelah sini yang standar. Yang true-nya diberi code, yang false-nya dikosongkan. Yang ini yang nggak standar. Bukannya nggak boleh ya, tapi akan jadi aneh. True-nya nggak diisi, tapi false-nya akan diisi. Ini yang jadi aneh. Ini aneh. Bukan berarti nggak boleh, tapi nggak umum ya, nggak umum. Pada umumnya yang ini, ketika kita hanya butuh satu cabang aja. Oke, ini kembali lagi ke tadi ya, ingat di sini, di sini adalah aturan penulisan dari pengujian. Jadi ada value, di sini ada operatornya. Contoh di sini, ini x sama dengan y, artinya apakah x sama dengan y? Apakah x tidak sama dengan y? Lupa ini kan value ya, ini ku x. X di sini dilambangkan adanya variabel. Kembali lagi, variabel itu adalah tempat untuk menyimpan nilai. Jadi kita boleh langsung kasih value 5 sama dengan 5 atau masih variabel dulu. Itu juga boleh. Pada umumnya malah variabel dulu yang pakai untuk pengujian ya. Boleh dicampur, nggak ada masalah. Intinya adalah value. Intinya adalah value di sini. Kalau variabelnya nggak menghasilkan value, nggak ada value-nya, maka nggak akan bisa diuji. Sama kayak tadi. Jadi ketika gambar-gambar yang saya tampilkan awal itu nggak bisa kita ujikan. Kita ngomong gambar yang pertama itu pinter, berarti kita harus punya standar dulu. Kita ngomong ganteng, berarti kita harus punya standarnya kayak gimana. Nah, kalau bahasa pemrograman ringan, mikirnya nggak terlalu dalam. Pokoknya ada dua value, baru akan bisa dieksekusi.
Contoh di sini, 10 apakah lebih besar daripada 3? 10 lebih besar daripada 3. Oh, benar. Sintaknya benar, ada dua value, kemudian ada satu operator. Apakah X lebih besar daripada 3? Oh, X-nya nggak diketahui, jadi kita masih belum bisa menentukan, masih kita belum bisa tahu outputnya apa. Karena nilai X-nya nggak ada. Ini kan variabel, variabel nanti hanya tempat menyimpan nilai. Kalau variabelnya X ini nggak diketahui nilainya atau kita hanya deklarasi, maka nilainya akan nol. Tapi kalau seperti ini kita nggak bisa jawab dulu karena nggak tahu asal-usulnya nilai X-nya. Apakah 9 tidak sama dengan 4? True jawabannya. Nah ini ya, ini hati-hati. Ada 4, ada lambang persen, lambang 2, kemudian tidak sama dengan 1. Oh ya, saya lupa, mohon maaf, saya lupa di kelas ini saya belum menerangkan tentang operator modulus. Ini adalah operator modulus. Kalau saya ganti ya, saya ganti gini aja. Habis ini saya terangkan. Ini sama kayak gini lah artinya. 4 tambah 2 tidak sama dengan 1. Perhatikan kalau seperti ini jangan bingung, jangan bingung. Value-nya kok ada banyak, lebih dari 2. Maka yang akan dieksekusi dulu adalah yang di sini dulu. Ini dulu. Ini dieksekusi dulu. Jadi bukan 2 dibandingkan dengan 1 ditambah 4, bukan. Tapi ini 4 ditambah 2 dulu yang dieksekusi. 4 tambah 2, jawabannya 6. Apakah 6 tidak sama dengan 1? Jawabannya juga true. Sekarang ini 3 kurang dari 3. 3 apakah lebih kecil daripada 3? Jawabannya salah. Berarti jawabannya false. 3 itu sama dengan 3. Kalau di sini saya beri sama dengan ya, lebih kecil sama dengan 3, kasih saya sama dengan, maka jawabannya bukan false tapi true. Tinggal yang terakhir, apakah 4 sama dengan 3? Jawabannya di sini akan error. Kenapa error? Karena harusnya sama dengan di sini, sama dengan di sini, lambangnya bukan 1, tapi lambangnya harusnya 2. Nah ini. Hati-hati biasanya salah di sini ya. Jadi sama dengan, kalau sama dengan 1 artinya variabel 3 akan dimasukkan ke sini. Nilai 3 akan dimasukkan ke sebelah kiri. Tapi kalau sama dengan itu artinya diuji apakah 4 sama dengan 3. Berarti ini akan error. Error code di sini. Oke. Akhir dari materi dulu sebelum saya masuk dalam contoh program. Ada pertanyaan tentang pengujian? If nggak ada, Izin bertanya, Pak. silakan. Operator if apa cuma dipakai sama angka aja? Apa nggak bisa pakai objek? Objek, objek ya, objek apa ini mas maksudnya? Objek sebagai contoh kayak apa ya? Sebagai contoh benda. Oh, nggak gini. Eh, nilai angka ya, yang tadi saya sampaikan kan angka-angka ya. Contoh di sini ya. Nah, contohnya kan angka-angka. Jadi apakah objek bisa? Jadi kalau untuk semester 1 mungkin objek yang dimaksud bukan objek oriented atau objek data, tapi mungkin apakah hanya angka? Apakah tidak bisa karakter yang bisa dibandingkan atau string atau sebuah komentar? Nah, jawabannya bisa. Jadi eh, ketika kita membandingkan angka, ini juga harus dengan angka. Value-nya harus sepadan ya, sepadan. Jadi
Kalau sebelah kiri angka, sebelah kanannya juga angka ini ya. Contohnya 10 sama 3 ini harus kita bandingkan dengan angka sama angka. Jangan kita bandingkan 10 dengan kata saya. Misalkan komentar saya. Ini juga aneh. Ngapain kita bandingkan? Apa itu kita bandingkan? Jadi, Harus eh, apple to apple. apa Mas? Sorry? Harus apple to apple, Pak ya. Ya, ya walaupun agak aneh ya di C++ ini kadang-kadang karakter itu bentuknya number. Jadi karakter masih bisa kita bandingkan dengan dengan numerik. Bukan aneh ya, ya emang dikonversi, emang mereka mengkonversi karakter jadi number. Tapi sewajarnya, seharusnya, apa ya, sewarasnya. Seharusnya emang kalau kita membandingkan angka dengan angka. Kalau kita membandingkan karakter dengan karakter, misalkan apakah soto sama dengan rawon? Ya, jawabannya akan true. Tapi kalau soto kita bandingkan dengan sate, jawabannya akan false. Tapi itu bisa dibandingkan. Misalkan kalau kita ngasih perintah apakah Y sama dengan N. Misalkan kalau kita mau ngulang ya, itu boleh dibandingkan. Itu masih wajar kita bandingkan. Tapi kalau kita bandingkan 9 dengan soto lah kan sudah enggak apa ya? Logikanya aja sudah salah itu. Soto dibandingkan dengan 9. Jadi walaupun bisa 9 dibandingkan dengan angka error, tapi seharusnya Mas Mbak nggak jangan dilakukan itu ya. Jadi jadi gini, spesial untuk number, tipe datanya di sini Anda boleh menggunakan integer, Anda di sini nggak sama pun nggak apa-apa, yang penting masih dalam keluarga number, masih di integer, masih di float, masih di double, masih spesial ya di sini ya. Jadi nggak harus integer sama integer, double sama double boleh, double sama integer boleh, integer sama float boleh. Itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah karakter kadang-kadang boleh. Saya juga masih bingung itu. Jadi seharusnya sih bukan Anda bandingkan kalau karakter dibandingkan dengan angka itu sudah apa ya? Sudah nggak sepadan lagi tadi. Jadi emang harusnya sih angka dengan angka, karakter dengan karakter, string dengan string. Saya belum ngomong string ya, belum terangkan tentang string. Emang pelajarannya di belakang. String itu adalah kumpulan dari sebuah karakter atau kita bisa bilang satu kata atau banyak kata. Jadi kalau kita bandingkan Surabaya, ya kita bandingkan dengan Jakarta, itu boleh dibandingkan. Surabaya dibandingkan dengan Sidoarjo itu boleh karena sama-sama karakter ya. Tapi kalau ngomong strata Surabaya kita bandingkan dengan Indonesia itu benernya ya salah. Tapi kalau ngomong tipe data saya ngomong di sini tipe data itu boleh. Tapi kalau kita ngomong hierarki harusnya nggak boleh dibandingkan. Jadi walaupun bisa dibandingkan Mas, walaupun bisa dibandingkan karakter dengan angka itu, tapi jangan dilakukan. Nanti jadi aneh. Apa juga yang mau kita bandingkan? Mungkin Masnya punya studi kasus, saya nggak pernah ketemu. Kalau angka dengan angka sering sering ya. Apa Mas ya kira-kira? Masih belum ada kasus, Pak. Oke. Nah, berarti sama lah kita kita belum punya kasus yang agak nyeleneh ya, angka dibandingkan dengan karakter misalkan. Ada pertanyaan? Langsung ngomong aja. Oke, makasih, Pak. Ya, Ya langsung Pak tanya izin aja. bertanya kalau Ya, Mas. kalau misal if else ya Pak ya. Kalau misal Mm-mm. perbandingannya itu string gitu gimana Pak? Nah, string dibandingkan dengan Eh string, Mas. Nah, kalau string ya, kalau string, kalau ya, string pada umumnya yang dibandingkan itu operatornya hanya ada dua ya, yang selama ini saya lihat itu sama dengan atau tidak sama dengan itu toh, ketika string yang kita pakai. oke. Kalau gitu pengecekannya itu gimana ya Pak? Apa panjang? Apakah dari panjang stringnya? Mm-mm. Apa gimana ya Pak? Kan kalau Mm-mm. misal angka itu ya, kalau misal kurang dari dua ya, Mm-mm. let's say true Mm-mm. atau false gitu. Kalau misal string itu dia ngeceknya dari mananya Pak? Nah, sebetulnya sih, Mas, saya nggak pernah ngecek apa ya, saya nggak pernah sepenasaran sampean ya. Apa?
bagaimana stringnya dilakukan pengujian. Tapi Oh, secara konsep, Mas, secara konsep, tadi kan saya bilang ya, kalau string itu adalah kumpulan dari karakter. Jadi string itu adalah bukan tipe data primitif, tapi dia tipe data apa ya yang pertama awal. Paket. Itu tipe data, bukan tipe data primitif, tapi dia tipe data turunan. Jadi seperti array. Array, tapi oke, oke. kumpulannya itu karakter. Jadi Karakter, oke. karakter yang dilakukan banyak apa ya, disisipin banyak nilai. Tipe datanya pun bukan array. Kalau kalau nanti kita semester 2 tipe datanya string itu harusnya adalah list. Karena kita nggak terbatas berapa banyak karakter yang kita masukkan. Jadi Oke, oke. jadi apa ya? Kalau kalau kita seperti itu harusnya nanti kita bisa ngobrol lebih panjang di struktur data. Nanti struktur data nanti Anda akan semester satu ini ada string. Tapi kita nggak sampai membedah detail gimana string itu. Apakah setiap karakternya kita rubah jadi number? Itu yang dikerjakan C++ ya. Karakter itu akan jadikan number ASCII, ASCII kalau nggak salah, ASCII. Kemudian Iya, nanti oke. jadi setiap karakter akan dirubah. Jadi kalau ada kata value, berarti F-nya dirubah ke ASCII, A-nya dirubah ke ASCII, L-nya dirubah ke ASCII. Bahkan spasi pun ada nilainya sendiri, ada value-nya sendiri. Saya nggak Oke, sempat berarti ini. if else itu berarti Ya Mas? parameternya itu bisa pakai string ya, Pak ya? Iya, Nggak bisa. hanya angka. Bisa, sangat Oke, bisa oke, terima dipakai kasih, Pak. string. Sangat bisa dipakai. Saya sering sekali pakai string, itu sangat wajar sekali dipakai. Tapi biasanya yang dipakai itu case sensitif ya, karena case sensitif akan diperhatikan, sangat Oh, iya. diperhatikan. Panjangnya diperhatikan, space-nya pun diperhatikan. Nanti kita coba deh, kita apa namanya, coba sedikit sedikit tentang string. Kita coba habis ini. Ada pertanyaan Oke, lain? Pak. Makasih Mas. Sama-sama. Ada pertanyaan lain sebelum saya masuk ke code-nya? Nggak ada? Nggak ada? Ini belum ada contohnya ya, Mas Mbak ya. Mas Mbak, ini saya belum beri contoh untuk bagaimana ngodingnya if else di C++. Oke, saya lanjut. Saya lanjut ke if else. Saya pakai new source include IOStream using namespace std. Bosan pakai ini ya. Siapa tahu mas-mas mau pindah nih pakai ini. Si Lion. Nah, atau pakai VS Code. Saya nggak familiar pakai VS Code, jarang pakai VS Code. Jadi kalau projectnya nanti besar, saya sarankan pakai ini, pakai editor-editor yang agak agak canggih ya, agak canggih. New, nanti boleh kalau mau pakai ini pun boleh. Kalau pakai punya email itat sudah saya beri di WhatsApp kemarin. Kalau mau pakai email itat nanti Anda bisa download ini gratis. Anda mau pakai itu pun nggak ada masalah ya, pakai yang tadi Dev C++ boleh. Cuma ini siapa tahu Anda pingin jadi lebih otomatis, tanpa kita compile pun kita tahu error apa enggak. Ini kalau nggak pakai std ya. Kalau saya pakai using namespace std, nanti ini sudah nggak perlu. Caranya dulu. Oke.
Duh, baru ada yang masuk. Returnnya biarkan, kalau kita pakai integer main, di sini akan selalu pakai return. Biarkan return 0, ya, nanti pembahasan spesifiknya ada di materi kita di modular programming. If statement if itu seperti ini, value operator tadi ya, value operator value, kemudian di sini ini adalah statement if true. Nah, terus kalau kita mau statement false-nya di sini, nah tempatkan coding kita true atau false-nya di sini. Tugas kita pertama, siapa yang makan handphonenya? Sorry. If-nya di sini jangan lupa kombinasi ya, kombinasi apa tadi? Nah, ini value operator value. Jangan sampai lupa rumusnya ini. Misalkan saya langsung masukin angka 5 kurang dari 5. Jawabannya apa? True atau false? Jawabannya pastinya harusnya false. Ini kita kasih gini. Jadi dulu saya masih ingat belajarnya gini. Satu-satu nilai false. Nilai true, salah. Nilai true. Tanda ini buat komentar ya, Mas Mbak ya. Apa sudah saya terangkan, saya lupa. Nah, ini nilainya false. Berarti ini nggak akan dieksekusi. Kalau ini saya ganti, janganlah. Ini saya ganti sama dengan, saya tambahkan sama dengan ya. Ini spasi nggak pengaruh. Cuma biar rapi aja. Nah, nilainya true. Tapi kalau kita kurang operator sini, langsung akan error. Nah, enaknya kalau editor baru nih seperti yang di sini, sudah canggih editornya, langsung akan diberitahu error. Ini kelihatan ya, Mas Mbak, ada ring-ringnya merah ini. Kalau kita tekan ininya, invert to condition tuh dirubah seperti ini. Diberitahu, kadang-kadang diberitahu salahnya dari mana dia. Ini misalkan kurang semikolon, dia langsung nggak akan dieksekusi, nggak bisa dieksekusi, akan error di sini. Enaknya itu ya kalau kalau editor baru ya, tanpa kita harus compile kita akan tahu error code atau enggak. Tapi kita nggak akan tahu errornya fungsi atau enggak. Kalau misalkan kita salah, yang kita harapkan adalah nilai true yang keluar, tapi kita salah ngasih kita salah ngasih operator ini. Berarti codingnya jalan tapi hasilnya yang salah. Paling gampang benerin error itu kalau error code, itu gampang. Ini true, ini false, ini true, ini false, gampang gini kan. Nah, ini kalau true, ini kalau false. And sorry. And stay out statement lanjut. Saya taruh sini ya. Nah, yang saya mau praktekkan ini tadi sudah dipraktekin. Ini sudah saya praktekin tadi. Statement A ini true, statement saya ganti statementnya aja biar sama. Statement A statement B. Mas bisa lihat nggak
di punya saya ini, di editor saya ada warna hijau sama warna apa ini abu-abu ya. Berarti ini akan diskusi, ini nggak akan diskusi karena nilainya akan statis seperti ini. Hai, on. Ini ya kelihatan. Nah, yang saya mau praktekin di sini, oh ini standar kalau seperti ini yang saya sampaikan ini. Lambang ini yang saya sampaikan ini ya. Statement A, statement true, dia akan berakhir di sini. Saya taruh gini, sorry, saya taruh gini ya, biar kelihatan jelas perbedaannya. Statement A dia akan berakhir di sini, kurung tutup akhir. Kalau kita mau berikan kode-kode yang lain, ini harus di atas kurung kurawal atau di dalam kurung kurawal ini ya, true-nya. Itu di sini. Jadi kalau kita di sini true, dia akan langsung lompat ke C. Ini kan pasti true jawabannya ya. Jadi setelah di sini ini nggak akan dieksekusi, tapi dia akan lompat di sini. Jadi lambang if yang terakhir di sini, if ditutup ketika kurung kurawal else-nya di sini. Jika ada else. Kalau nggak ada else maka if-nya sampai di sini aja. Lambang ini ya, bulat kecil ini loh. Nah ini di akhir di sini. Kalau ada else. Ini jawabannya akan habis A, kemudian akan statement C. Nah, saya mau coba di sini. Pak, gimana kalau yang ada false, true-nya saya kosongkan. Kalau true-nya Anda kosongkan, ini dihilangkan. Jangan dihilangkan gini. Error. Jadi ini dikosongkan gini aja. Ini saya komentar ya. Nah, jadi dikosongkan gini. Ini yang nggak wajar ya. Yang tadi saya bilang aneh ya. Ini kosong, ya gini. Kalau nggak ada komentar sama sekali itu gini loh, kosong. True-nya kosong, else-nya jalan. Pak, ini di-running bisa nggak? Bisa. Biar keluar value-nya ya. Ini kalau sama dengan maka dia nggak ngapa-ngapain. Dia langsung outputnya C. Ini satunya C yang keluar. Aneh jadinya. Nggak umum bagi saya seperti ini. Nggak umum, sama sekali nggak umum. Yang umum itu ketika else-nya hilang. Nah, false-nya hilang lah, ini umum. Ini sangat umum dikerjakan. If-nya ada, else-nya nggak ada. Nah, itu sangat wajar sekali. Seperti yang contoh di sini. Bukan berarti error, nggak akan error seperti ini, Mas. Sama sekali nggak akan error. Nah, nggak error. Oke. Selebihnya seperti itulah pengujian dalam C++. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri materi pengujian ini? Mengenai pengujian ini akan ada materi sampai 2 minggu ya, 3 sama 4. Karena saya anggap ini susah. Saya anggap kalau kita belajar program pertama kali ini akan jadi materi penghalang pertama. Ada pertanyaan untuk if statement? While. Sweet case tadi ada? Silahkan. Pak, mau tanya, Pak. Ya, Mas. Mas siapa ini? Mas Sakti. Mas Sakti. Kalau if statement digabung sama switch case apa bisa, Pak? Bisa, sangat bisa. Switch case di dalam switch case bisa, if statement dalam if statement sangat mungkin. Jadi ketika kita masuk di sini ya, itu nggak akan ada pembatasan apa yang kita mau pakai. Saya kembalikan else-nya. Nggak ada pembatasan. Apapun coding kita bisa masuk di sini. Langsung saya coba. Switch, ya bosan di switch case itu.
switch. Nah, langsung otomatis ya. Tadi nggak aku otomatis 11. 4. Saya langsung tulis 4 di sini. Langsung tak tulis case 1 break. Bisa running default. Default cout, tidak ada menu. Saya mau running ini ya. Saya mau running ini. Jadi harusnya keluarnya tidak ada menu. Ini switchnya tak ganti 5 deh. Jadi nanti ini akan true, bernilai true di sini, switchnya akan jalan. Karena 5 nggak ada case-nya, maka defaultnya akan dieksekusi. Nah, tidak ada menu yang keluar. Kalau ini saya ganti 1, dia akan menjadi nggak akan auto apa-apa sih di sini, sorry. Saya kasih cout masuk case 1. Nah, saya dulu belajarnya gini, masuk case 1, masuk case 2. Codingnya nggak saya tulis, tapi kerangkanya saya kerjain dulu. Ini masuk case 1, statement 1. Ini belum, ini ya. Yang sengaja saya ajarkan sekarang yang if, terutama yang if, masih belum bersarang. Masih if aja, if, else gitu aja. Belum sampai ke if, di dalamnya if ada switch case, atau di dalam if ada if lagi, di dalamnya if ada apa lagi, itu yang nanti akan saya berikan soal-soal yang lain. Tapi inti dari pertanyaannya Mas Satria, apapun kode yang dimasukkan dalam if itu nggak ada pembatasan. Sintaknya bebas, Anda mau sintak apapun nggak ada masalah. Itu Mas Satria. Pak, terus kalau switch case itu yang penutup default itu opsional atau harus ada yang default itu? Opsional. Oh, Opsional. Kalau Anda tidak memberikan default, maka ketika switchnya salah, maka tidak akan keluar perintah apapun, nanti langsung kosong putih gitu. Tadi belum saya contohkan ya. Nah, ini contoh kalau defaultnya saya kosongkan. Di sini saya salahkan ya case-nya. Kalau saya salahkan, maka dia nggak akan keluar apapun. Nah, nggak akan keluar apapun. Jadi opsional, boleh dipakai, boleh nggak. Tapi saran saya dipakai. Jadi semakin program itu jelas, semakin baik. Jadi ada perintahnya. Oh, ternyata pilihan saya salah, nggak ada di menu. Nah, itu kan lebih baik daripada kita tidak memberikan informasi apapun. Tapi opsional, sifatnya opsional, nggak wajib. Thank you Mas Satria. Sakti, Pak. Sakti siapa namamu? Sakti Putra Ramadan. Sakti Putra. Sampai tadi saya bilang apa? Satria. Oke, ada pertanyaan lain? Lumayan ini, berapa menit ini? Pak, kalau case-nya ada 50 lebih apa ya harus nulis satu-satu gitu, Pak? Atau ada program lain? Nah, itu yang tadi saya bilang, saya nggak pernah pakai switch case banyak-banyak, Mas. Oh. Saya nggak pernah pakai banyak-banyak switch case. Jadi kalau ada switch case ya saya coding satu-satu. Tapi seharusnya ya coding satu-satu, Mas. Karena setiap case-nya beda-beda. Saya nggak pernah nemu selain coding manual kayak tadi saya itu ya. Saya nggak pernah nemu. Siapa tahu nemu nanti boleh di-share di grup. Oke, ada tanya lagi? Izin bertanya Pak. Ya, Mas siapa nih? Iksan Pak. Mas Iksan, silahkan. Bisa minta tolong diberikan contoh perbandingan selain angka Pak, codingannya Pak. Oh ya, tadi ngomong string ya. Di sini aja.
Misalkan karakter 1 sama dengan A, char 2 sama dengan B. Gini. Ini kita ganti variabel 1 sama dengan 2. Cout nilai true. Cout nilai false. Nah, ini ya. Jadi ini harusnya nilainya false. Loh, ini loh langsung kejawab sama IDE-nya, langsung dijawab kalau nilainya akan keluar nilai false di sini. Saking canggih ya. Belum dikompil sudah tahu jawabannya dia. Nih, nilainya false. Ini contoh kalau kita pakai karakter. Kalau kita ganti tidak sama dengan, jawabannya akan true. Gimana kalau nilainya kurang? Nah, ini jawabannya akan true. Saya kasih tahu. Karena tadi dirubah ya nilainya ke ASCII ya. A dirubah. Nah, ini nih tadi ada nilainya mana tadi? Nah, value-nya 97. Ini value-nya 98. Maka A akan lebih kecil B. Tapi nggak masuk akal. A kurang dari B ini nggak masuk akal ya jadinya ya. Kecuali nanti kalau Anda mau pakai apa, enkripsi, dekripsi, lah itu menarik itu. Anda akan rubah nilai karakter jadi ASCII, jadi hexa, biner dan lain-lain. Itu sangat menarik itu pelajaran tersebut. Kalau masuk jaringan itu sangat menarik. Nah, itu contohnya. Jadi walaupun diberi seperti ini akan ada jawabannya. Tapi seharusnya Anda nggak membandingkan apakah A lebih kecil dari B. Karena A sama B itu adalah karakter yang ya dua karakter yang berbeda, nggak perlu kita angkakan. Karena komputer bodoh, jadi harus semuanya diangkakan. Tapi kita nggak boleh dong bandingkan apakah A lebih kecil dari B, ya nggak ono urusannya A sama B dibandingkan lebih kecil itu. Ini karena keterbatasan komputer karena komputernya bodoh, jadi komputernya nggak bisa tahu kalau dua karakter harusnya nggak boleh kita bandingkan. Nah, ini karakter, tapi kalau string gimana? Jadi saya janjiin string 1. Kalau string ini double Surabaya Jakarta. Saya nggak tahu itu kalau string ini bisa apa nggak dieksekusi kayak gini. Lu jawabannya false. Kalau Anda tanya, Pak, itu kenapa jawabannya false? Saya kurang tahu. Coba kita lihat di sini. Ono enggak jawabannya? Ternyata nggak ada. Nggak bisa mengeluarkan nilai. Jadi analisa saya seperti tadi ya. Jadi ini akan dirubah ke ASCII, kemudian entah di total entah di apa sampai bisa operator seperti ini. Tapi harusnya Anda nggak boleh seperti ini. Yang biasa dibandingkan hanya gini, sama dengan atau tidak sama dengan. Seperti ini yang harusnya Anda bandingkan. Jawabannya harusnya true. Atau yes dan no, itu sudah sangat wajar dibandingkan. Nanti kita akan sering ketemu, kita tekan Y atau tekan N, itu nanti akan sering ketemu nantinya. Habis ini ketika masuk pelulangan. Oke, ada pertanyaan yang lain? Anda nggak kuliahnya Bu Gusti tak? Online, Pak. Oh, online. Kapan dimulai? Kan sekarang harusnya dimulai 10.50 ya habis ini. Iya, Pak. Pak, boleh tanya lagi, Pak? Oke, silahkan. Kalau kombinasi karakter dan angka apa bisa dipakai? Nah, itu yang tadi saya ngomong. Walaupun bisa, tapi tolong jangan dipakai.
Kalau karakter sama angka maksudnya itu masuk string itu Mas nanti. Misalkan password ya, Password Kurniawan 13 gini. Misalkan ini passwordnya. Tak tulis Kurniawan 13. Nah, ini kan ada kombinasi besar kecil, ada kombinasi karakter tanda seru, ada angka. Apakah passwordnya sama yang dimasukkan sama? Oh, ternyata false. Tadi kan saya bilang case sensitif, harus case sensitif. Jadi kalau mau karakter sama angka jadiin satu itu benernya nggak bisa. Jadi akan bisa semuanya akan dianggap karakter string. Nah, itu bisanya. Oke. Itu jawaban saya, Mas. Boleh? Makasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Yang belum saya coba itu ketika ini saya tulis 13. Nah, ini salah nih. Satunya size-nya byte, satunya integer. Nggak bisa Jadi kalau integer sama string nggak bisa dibandingkan. Kalau integer sama karakter ini bisa sebenarnya. Ini bisa. Tadi yang tulis saya itu dirubah ke AC dulu di sini kayaknya. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada? Cukup, Pak. Oke, cukup waktunya. Anda harus langsung pindah ruang meet ke meetnya Iya. Gusti ya. Saya tutup. Nggak ada tugas di if, ada tugasnya di Sweetcase. Semoga nyantol. Rekamannya nanti akan saya share di YouTube seperti biasanya. Jadi tunggu agak lama ini 2 jam. Sampai 2 jam ya. Sampai 2 jam kita kuliah. Terima kasih Mas Mbak sudah datang online hampir full. Saya tutup kelasnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop share screen. Saya langsung out ya dari